Oke, selamat siang Sobat JKN. Kembali lagi di Assalamualaikum. BPJS On Air kantor cabang Tapak Tua. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, siang hari ini kita kembali melakukan live on air ya. Oke. Membahas tentang program JKN dan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Berarti setiap seminggu berapa kali kita live? Seminggu 2 kali wajib nih Pak Haji. 2 kali Iya. kita. Ini berarti nanti beda-beda bagiannya. Beda-beda narasumbernya. Narasumbernya. Berarti hari ini kembali lagi dengan saya. Ya, hari ini dengan program resonansi ya bersama ahlinya yaitu Urusan Pak Yulni. namanya resonansi. Topik Tapi, masalah yang topik kita pada hari ini membahas tentang program skema sharing iuran skema di sharing BPJS iuran. Kesehatan. Berarti ada berbagi gitu juga ya, berbagi Iya, iuran ya, berarti. sharing lah Pak Sharing ya. ya. Nah, Tapi nanti teman-teman di sini kalau mau sharing informasi boleh juga, boleh. mau tanya-tanya juga kami persilakan. Iya, Atau langsung aja. kalau ada yang mau divalidasi datanya boleh Benar. klik isi link di form di pojok kiri bawah pojok warna kiri kuning bawah ya, nah, warna teman-teman. kuning ya. Jadi untuk reaktivasi juga bisa ya Pak Haji ya bagi nanti teman-teman tinggal yang disampaikan biar kita cek dan Nah, validasi. seperti itu. Oke, Lek, sebelumnya mana tahu sobat JKN ini ada yang Lupa nih, belum Pak Haji. kenal ya ataupun udah Benar. lupa dengan kita di sini. boleh perkenalan diri Kan Pak Haji. saya Yulni Andrian, saya di kantor cabang Tapak Tua ini sebagai relationship officer, Relationship officer. RO disingkatnya. RO ini berada di bagian kepesertaan. Nah, jadi kepesertaan itu terkait data-data peserta gitu ya, terkait proses administrasi kepesertaan, pendaftaran dan sebagainya. Tapi nanti di tim pesertaan itu tidak hanya ada RU saja, Le. Apa aja tuh Pak Haji? Ada administrasi juga, Oke. ada tim ada juga tim pemeriksa kepatuhan pendaftaran pekerja di perusahaan. Gitu, Le. Jadi kepesertaan ini nanti dia kolaborasi dengan stakeholder juga, bisa dengan badan usaha juga, bisa dengan satuan tugas juga, dinas-dinas gitu. Jadi untuk memastikan peserta JKN KIS ini datanya update dan status kepesertaannya aktif. benar. Begitu, Le. Jadi Pak Yulni ini yang menjaga ya status kepesertaan tetap aktif. Menjaga sebenarnya lebih bersama-sama ya kalau kita jaga Bersama-sama, ya, ya. karena dari pesertanya sendiri juga harus aware Benar. terkait status kepesertaannya. Cuman kita ini hanya melakukan pemantauan. Nanti kalau seandainya kedetek bahwa ada data yang harus divalidasi, maka kami akan koordinasi ke satuan kerjanya. Seperti itu, karena kita kolaborasi juga sampai ke desa-desa kita kolaborasi. Desa-desa juga. Kalau ke desa Ada desa pesiar namanya desa istilahnya. pesiar. Yang desa pesiar. bulan lalu kita bahas ya. Benar. Ya. Jadi pesiar ini juga itu untuk wadah kami koordinasi dan kolaborasi sampai ke tingkat desa untuk memastikan kepesertaan JKN KIS warga desanya aktif. Walaupun memang sebenarnya nanti untuk syarat dan berkas yang diperlukan harus juga pesertanya langsung yang konfirmasi ke kita gitu ya. Nah, jadi di desa pesiar ini mereka hanya untuk menghimbau dan mengajak agar statusnya itu jangan terus-menerus aktif, jangan terus-menerus non-aktif gitu. Jadi harus segera dilakukan proses aktivasi. Benar. Seperti itu ya. Itu sedikit banyaknya latar belakang perkenalan saya di bagian kepesertaan. Benar sekali ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya ataupun membutuhkan pelayanan administrasi, ini waktu yang tepat nih. Jadi Ya, teman-teman boleh bisa untuk langsung bertanya ataupun mengisi formulir ya, yang ada di pojok kiri bawah agar dapat segera ditindaklanjuti ya Bang. Ya, seperti. Oke, kita balik ke topik nih Bang. Ya, Terkait dengan program skema sharing iuran. Nah, bagi teman-teman mungkin ada yang belum paham nih, boleh dijelasin sedikit Bang secara mudahnya nih apa terkait program ini? Ya, skema sharing iuran ini dari
kata-katanya saja sudah bisa kita jabarkan bahwa sharing iuran itu adalah mekanisme pembiayaan iuran JKN yang dilakukan bersama-sama antara peserta dengan pihak lainnya gitu ya. Bisa sebuah instansi, bisa sebuah perusahaan, dan bahkan bisa juga antara pemerintah dengan pemerintah gitu ya. Nah, contohnya nih Le, contoh dekatnya untuk sharing iuran peserta yang segmen kepesertaannya mandiri Le. Jadi kan segmen peserta mandiri itu ada yang kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kita bahas satu-satu nih Le. Yang kelas 1 kan iurannya 150.000 per orang per bulan. Kelas 2 100.000 per orang per bulan. Kelas 3 iurannya 42.000 per orang per bulan. Nah, ada skema sharing iuran di situ di kelas 3. Di kelas 3. Skema sharing iuran ini seperti apa? Skema sharing iurannya, iuran yang seharusnya itu 42.000. Tapi ada sharing iuran dengan pemerintah. Sehingga pesertanya hanya bayar 35.000 per orang per bulan. Jadi lebih ringan dong, ya. 7.000 itu siapa yang sharingkan iuran? 7.000 itu disaringkan iurannya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagiannya dari 7.000 itu 4.200 itu sharing iuran dari pemerintah pusat. 2.800 itu sharing iuran dari pemerintah daerah. Tapi mekanisme itu juga bisa dilakukan dari sebuah perusahaan. Misalnya sobat-sobat JKN sekalian yang ada di rumah, ada sebuah perusahaan yang sedang dijalankannya mau sharing iuran untuk masyarakat di sekitarnya. Boleh, nanti tinggal menghubungi kantor BPJS Kesehatan terdekat, nanti kita sampaikan perjanjian kerjasamanya. Ada beberapa dokumen yang harus saya tangani untuk selanjutnya bisa sharing iuran oleh membantu ya sharing iuran dari perusahaan yang sobat JKN pimpin seperti itu, ataupun usaha yang sobat JKN pimpin. Seperti itu. Tapi sebenarnya di BPJS Kesehatan itu tidak hanya ada sharing iuran Le, ada juga program donasi. Kalau program donasi memang dia full didonasikan oleh si pemberi donasi, misalnya perusahaan, yayasan. Jadi bagi teman-teman yang memiliki rezeki berlebih kalau mau bantu-bantu untuk program donasi boleh, silakan. Nanti bisa menghubungi kantor BPJS Kesehatan terdekat seperti itu. Wah, luar biasa ya. Berarti BPJS Kesehatan ini bisa dibilang fleksibel ya Bang ya. Fleksibel, membantu karena dia di semua segmen, walaupun sebenarnya pemerintah kita juga itu juga kan ada juga program yang PBI itu ya, penerima bantuan iuran dari pemerintah ya, tapi untuk yang iuran pribadi juga pemerintah ikut ambil andil untuk sharing iurannya. Baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal itu dilakukan agar masyarakat ini mereka semua ikut di program JKN ini. Karena benar program yang sangat bermanfaat pastinya. Sangat bermanfaat tentunya tidak di sini juga ada istilahnya gotong royong kan, jadi gotong royong. Jadi ketika misalnya kita iuran, maka iuran kita itu untuk membantu orang lain yang sedang memanfaatkan layanan fasilitas kesehatan. Karena untuk biaya pelayanan kesehatan itu saat ini sungguhlah tidak murah gitu ya, tidak murah. Mungkin kalau kita hitung-hitung lebih besar kalau ditanggung secara sendiri-sendiri ya, untuk biaya pelayanan kesehatannya akan sangat besar dan sangat berat. Tapi kalau kita sudah gabung di program jaminan kesehatan nasional ini, maka kita saling membantu. Iuran yang kita bayarkan setiap bulan saat kita belum memanfaatkan pelayanan kesehatan, maka akan dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang sedang memanfaatkan layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Jadi balik lagi teman-teman, dengan gotong royong semua tertolong ya Bang. Ya, dengan gotong royong semua tertolong. Nah, jadi saat ini misalnya kita rutin bayar iuran tiap bulan, maka iuran kita itu akan dimanfaatkan oleh saudara kita yang sedang memanfaatkan pelayanan kesehatan. Mungkin kalau kita tidak terdaftar di yang berbayar pribadi, kita juga
ada yang terdaftar sebagai ASN, terdaftar sebagai karyawan swasta, maka itu bisa iuran-iuran tersebut juga untuk membantu pelayanan. Ini untuk BPJS Kesehatan sendiri itu beda dengan BPJS Ketenagakerjaan ya, Lek. Benar. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan mungkin ada di tenaga kerja itu ada program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, di mana program-program itu nanti ketika kita sudah tua kita bisa mengklaim gitu ya. Tapi kalau di BPJS Kesehatan itu tidak seperti itu. Tidak ada penglaiman uang. Ketika misalnya kita memanfaatkan layanan kesehatan, kartu kita aktif ya, disitulah kita memanfaatkan program jaminan kesehatan ini. Jadi tidak ada penglaiman. Iya, gitu Lek. Teman-teman. Jadi iuran yang kita bayarkan tidak sia-sia ya, walaupun kita tidak sakit ya. Tidak sakit, tidak memanfaatkan saat ini, tapi dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Seperti itu teman-teman. Aduh, sangat-sangat. Ini dulunya ini ada beberapa yang sudah bertanya nih, Lek. Boleh kita coba ini ya. Kita langsung ke pertanyaan aja Pak Jia, karena banyak nih teman-teman yang bertanya nih. Boleh. Boleh. Kita jawab. Oke. Dari Fendi Gajah, cara daftarnya gimana? Cara daftar BPJS Kesehatan nih, Mas. Cara daftar BPJS Kesehatan, kepesertaan BPJS Kesehatan ya. Sangat mudah. Ya, Bang Fendi, sangat mudah karena BPJS Kesehatan sekarang tidak hanya mengandalkan pelayanan tatap muka, tapi juga ada non tatap muka. Pelayanan tatap muka di mana saja nih, Bang Fendi? Bisa di kantor BPJS Kesehatan terdekat. Bisa di layanan BPJS keliling. Kalau non tatap muka bisa di call center 165. Jadi ada labelnya nih, call center 165. Bisa juga di layanan Pandawa. Benar. Kemudian bisa juga di aplikasi Mobil JKN. Jadi Bang Fendi silakan mau ngambil kanal layanan yang mana. Tapi ada beberapa yang harus disiapkan. Contoh, kalau misalnya Bang Fendi mau daftar yang program set jenis kepesertaan yang berbayar pribadi, maka itu harus menyiapkan kartu keluarganya, identitas ya, KTP-nya, juga nomor rekening tabungan gitu ya. Nanti akan diminta swafoto dengan KTP gitu, itu juga harus dilampirkan begitu Bang Fandi. Tapi kalau mau yang subsidi pemerintah nih, misalnya ada gimana juga tuh yang subsidi pemerintah, contohnya nih subsidi pemerintah Aceh nih, Lek ya. Itu bisa ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas yang terdekat dengan sobat JKN sekalian gitu. Karena